Perkenalkan, nama saya Wicinde. Mau nggak gue ajakin keliling di sekolah ini? Minggir kau bro. Ada yang pacar tau? Weh, berubah mau gue di? Sejak kau dekatnya Cinde, langsung mau kau berubah. Apa yang berubah? Ah, mau muka? Haruskah saya ikuti kau bergaul tidak jelas? Pulang mau kau. Halo kanda-kandaku semua, kembali lagi bersama saya di channel Kandaku Film. Di video kali ini, saya ingin membahas film dari Makassar yang berjudul Cindol Natape. Film ini merupakan kelanjutan film pendek asal Makassar dengan judul yang sama pada tahun 2009 silam. Dirilis pada tahun 2018, film ini menceritakan tentang seorang dua sahabat yang sudah bersama sejak kecil. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka berubah ketika seorang siswi cantik pindah ke sekolah mereka. Walau ceritanya terdengar sangat biasa saja, namun dalam ukuran film lokal, sang sutradara berhasil merangkum cerita film ini dengan sangat baik. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua orang sahabat yang bernama Timi dan Ian. Mereka berdua sudah berteman sejak kecil. Ian adalah anak yang sangat nakal atau preman di sekolahnya. Waktu masih kelas 1 SMA, Ian tidak pernah sampai ke sekolah karena tidak dibelikan motor sama orang tuanya. Namun saat dia sudah dibelikan motor, dia malah melewati sekolahnya. Sementara Timi juga anak yang dulunya bandel, namun sekarang dia mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Saat pelajaran berlangsung, bukannya fokus belajar, Ian dan Timi malah asik bermain-main di belakang yang membuat guru mereka marah dan memindahkan Timi ke bangku paling depan, sementara Ian tetap di bangku paling belakang. Tak lama kemudian, mereka kedatangan siswi pindahan dari sekolah Jakarta, dan siswi ini bernama Cinde. Ada siswi baru. Perkenalkan, nama saya Wicinde. Saat jam pelajaran selesai, Ian si tampan dan pemberani mencoba untuk berkenalan dengan Cinde. Karena Cinde ini dari Jakarta, Ian berbicara kepadanya menggunakan logat Jakarta. Namun, Mau nggak gue ajakin keliling di sekolah ini? Minggir kau bro. sementara itu Timi lagi berada di luar untuk membaca buku misteri yang disembunyikan dunia. Tak lama kemudian, Cinde datang dan menyapa Timi. Timi heran karena Cinde bisa mengetahui namanya padahal mereka berdua belum berkenalan. Cinde berkata kalau dia juga sebenarnya asli Bugis Makassar. Setelah mengobrol, Timi merasa sangat senang bisa berkenalan dengan Cinde. Halo Timi, Dari mana kau tahu nama aku? Termasuk itu logat Makassarmu. asli Bugis Makassar ya juga. Bukan orang Jakarta. Di sisi lain, Ian ditemani dengan para anggotanya kembali mendekati cewek yang sudah lama dia suka yang bernama Sophie. Namun Ian ini orangnya mati kiri alias tidak bisa berkata-kata kalau sudah berada di dekat Sophie. Sampai saat Ian pergi ke rumah Timi untuk curhat kalau dia mau menyatakan perasaannya kepada Sophie. Karena Sophie baru saja memberikan like terhadap postingan Instagramnya. Timi bertanya postingan yang mana. Nah, like Instagram ke Sofi. Saya tembak Midi. Dengar kak dulu le. Oh, memang posting kah? Keesokan harinya di sekolah, Cinde mendatangi Timi untuk meminta dia menyalin sesuatu karena Cinde mau pergi rapat organisasi. Setelah Cinde pergi, Ian juga mendatangi Timi. Ian menyuruh Timi untuk berhenti belajar dan mengatakan kalau itu bukan Timi yang dia kenal. Tiba-tiba anggota Ian datang dan mengganggu Timi yang sedang belajar. Saat di jalan pulang, Ian mengatakan kalau salah satu odok-odoknya mau ulang tahun dan meminta Timi untuk memberikan coklat sebagai hadiah. Ian kemudian meminta uang kepada ibunya untuk membelikan kado untuk odok-odoknya. Namun mamanya tidak memberi Ian uang. Ia kemudian melihat boneka adiknya dan menjadikan boneka itu sebagai hadiah. Sementara Timi yang disuruh Ian untuk membawa coklat malah membawa coklat. Benar sih, tapi Bukan coklat itu tolong. Kau sendiri yang bilang, kasih ke coklat sembarang. Deh. Tolong kau memang sampah. besok harinya di sekolah mereka akhirnya menerima hasil ujian mereka. Seperti biasa, Ian mendapatkan nilai rendah yaitu 25. Cinde dengan nilai paling tinggi 95. Sementara Timi yang biasanya bersama Ian di nilai rendah kini mendapatkan nilai bagus yaitu 85. Hal ini membuat Ian kecewa pada Timi dan mengatakan kalau Timi sudah berubah semenjak Timi kenal dengan Cinde. Namun Timi berkata kalau Ian lah yang berubah. Semenjak Ian kenal sama anggotanya yang berandalan itu, Ian tambah gila. Ian langsung pergi dari sana. Weh, berubah mau gue di?
Sejak kau dekatnya Cinde, langsung kau berubah. Apa yang berubah? Mati kiri kau yang di. Sejak sama kau itu udah berandalan, tambah gila kok. Kembali di sekolah, ternyata hari itu Ian kembali tidak masuk sekolah. Dan saat pembagian kelompok, Timmy dan Cinde berada di kelompok yang sama. Setelah itu, mereka pun pergi untuk mengerjakan tugas kelompok. Dan terlihat Timmy dan Cinde semakin dekat satu sama lain. Sementara itu, Ian malah pergi untuk mencoba bergaul dengan teman tongkrongan barunya. Saat pulang, Ian sudah ditunggu oleh Timmy di depan rumahnya dan bertanya kenapa sudah 2 hari Ian tidak ke sekolah. Ian mengatakan kalau itu bukan urusannya, dan mereka pun mulai berdebat. Kau masih berteman Kika? Aku mau muka. Haruskah saya ikuti kau bergaul tidak jelas? Pulang mau kau. Jangan mau kerja satpam di sini. Apa maksudmu? Beda jalur mungkin sekarang. Kok kayak nanas saja? Oke, fine. Saat di sekolah, Cinde mengajak Timmy untuk keluar jalan-jalan karena sekarang sudah memasuki libur semester. Setelah itu, Timmy kembali melihat Ian yang bersama dengan teman berandalannya. Busyu, bagaimana kalau pergi jalan-jalan? Sin berpindah ke Timmy yang datang menjemput Cinde di rumahnya. Mereka pun keluar dan menghabiskan waktu bersama. Sehabis itu, mereka berdua terlihat sangat senang dan tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Sementara itu, Ian terlihat menjual sebuah cincin untuk mendapatkan uang. Kembali ke Timmy dan Cinde yang kembali bersama di sebuah perpustakaan. Mereka sudah seperti sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Hingga suatu ketika di sebuah kafe, Timmy mengatakan ke Cinde kalau dia sangat senang dengan hubungan mereka berdua. Namun Cinde berkata kalau dia juga senang menjadi sahabat Timmy. Timmy kemudian merasa terpukul karena Cinde hanya menganggap dirinya sebagai sahabat. Setelah itu, Cinde kemudian bertemu dengan Dian, kakak kelasnya sewaktu SMP. Timmy juga berkenalan dengan Dian sebagai temannya Cinde. Keesokan harinya, Timmy ditelepon oleh Cinde dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Timmy di sebuah toko baju. Timmy mau-mau aja dengan tawaran itu. Sebelum berangkat ke toko itu, mamanya Ian datang menemui Timmy dan berkata kalau Ian sudah 2 hari tidak pulang di rumah. Ian juga membawa cincin milik ibunya. Dia mengira kalau Ian sedang bersama dengan Timmy. Dia sangat khawatir. Dia juga meminta bantuan Timmy untuk mencari keberadaan Ian. Setelah itu, Timmy pergi ke toko yang dibicarakan oleh Cinde. Ternyata Dian sedang mencari orang yang bisa sketch dan Cinde mengusulkan Timmy kepada Dian. Dian juga telah melihat hasil gambar Timmy di Instagramnya dan dia merasa cocok. Saat di tengah pembicaraan, Timmy melihat Ian yang berada di luar. Timmy berusaha mengejarnya namun keburu hilang. Saat malam hari, anggota Ian sedang menggoda Ian. Dia berkata apa bedanya gajah sama minuman. Kalau gajah dari jauh sudah kelihatan. Kalau minuman dari tadi belum kelihatan. Mereka juga menyarankan kalau Ian mau menembak Sophie, baiknya kalau Ian mendatangi rumah Sophie secara langsung. Keesokan harinya, Ian sang pemberani mendatangi rumah Sophie. Belum sempat bertemu, Ian melihat Sophie dijemput oleh seseorang. Ia kemudian menyuruh anggotanya untuk mengganggu hubungan mereka. Mereka terlihat membisikkan sesuatu ke cowok itu yang membuat cowok itu pergi meninggalkan Sophie di sana. Setelah itu, mereka langsung melapor ke Ian kalau mereka sudah berhasil. Ternyata yang dibisikkan oleh mereka ke cowok itu adalah cowok itu harus berhati-hati dengan Sophie karena Sophie sedang mengandung 2 bulan. Mendengar itu, Ian kemudian marah kepada mereka. Ian mengatakan kalau itu tindakan pecundang. Ian kemudian pergi dari sana dan meninggalkan mereka. Tidak terima dipermalukan oleh Ian, mereka kemudian menelpon teman-temannya untuk menghajar Ian. Sementara itu, Ian pergi ke rumah Sophie untuk menceritakan semuanya dan meminta maaf. Berpindah ke Timmy yang sudah mulai kerja. Terlihat pekerjaan Timmy cukup lancar di toko itu. Sampai-sampai Timmy mengajak Cinde keluar dan mentraktirnya. Namun tidak lama mereka ngobrol, Ian tiba-tiba ditelepon oleh Dian untuk segera ke toko. Timmy kemudian ke sana dan mengajak Cinde. Sesampainya di sana, ternyata Dian mau memperkenalkan brand ambasador dari toko itu dan sekaligus penyanyi keren di Makassar yang bernama Maya. Terlihat Maya dan Timmy ngobrolnya sangat asik. Sementara itu, mantan anggota Ian menyuruh seseorang untuk menghabisi Ian. Ian kemudian dihampiri dan dihabisi. Untungnya saat di jalan pulang, Timmy dan Cinde menemukan Ian di jalan yang tergeletak sudah dibusur. Saat di rumah sakit, Ian meminta maaf kepada Timmy dan merasa bersalah. Timmy juga meminta maaf karena sering mengurui Ian. Mereka pun akhirnya berbaikan.
Saat lagi berkumpul bertiga, Timmy bertanya mengenai hubungan Ian dan Sophie. Namun Ian menjawab kalau sekarang dia tidak tahu cara mendekati Sophie. Dede malu-malu, Mak. Begini caranya dekati perempuan. Cinde pun mulai mengajari Ian cara mendekati cewek dengan baik dan benar. Cinde menyuruh Ian untuk datang kembali dan meminta maaf. Namun saat di sana yang keluar malah pacenya Sophie. Cinde kemudian mengatakan kalau pacenya yang keluar maka Ian harus mengambil hati pacenya juga. Ada yang pacar, Tom? Bukan begitu maksudku. Fokus kok. Dia suka bola. Bundar gitu bola, Om Di. Ada bintik-bintik hitamnya. Sepak bola tolong. Cerita sepak bola. Bukan bolanya. Oh, jadi kita suka nonton PSM? Kusuka yang tendangan yang ramah, Om. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Ian sudah mendapat restu dan bisa bersama Sophie. Saya suka anak muda kayak kamu, nak. Sophie! Ian pun kembali dengan full senyuman. Saat malam hari, Timmy ditelepon oleh Cinde dan meminta untuk ditemani ke suatu tempat. Namun Timmy mengatakan kalau dia tidak bisa karena dia ingin keluar bersama kakaknya. Dan Timmy menyuruh Cinde untuk memanggil Ian menemani dia. Ternyata Timmy berbohong soal kakaknya. Dia tidak bisa menemani Cinde karena dia sudah punya janji dengan Maya untuk bertemu. Maya mengatakan kalau dia suka cowok kreatif yang kayak Timmy. Timmy membalasnya kalau Maya juga keren kayak Selena Gomez. Tak hanya itu, Timmy juga membuatkan desain khusus untuk Maya. Kedekatan mereka berdua ini ternyata dilihat oleh Cinde yang membuat Cinde jadi galau. Sementara hubungan Timmy dan Maya hari demi hari semakin dekat. Scene berpindah ke Ian yang secara tiba-tiba diputusin oleh Sophie karena Ian tidak pernah memberi kabar. Ian lalu pergi menemui Cinde dan mengatakan kalau dia dan Sophie sudah putus. Kembali ke Timmy yang kembali bertemu dengan Maya. Di sini diketahui ternyata Maya hanya memanfaatkan Timmy sebagai pelampiasan untuk membuat pacar Maya cemburu. Maya sebenarnya mau memberitahu yang sebenarnya pada Timmy. Namun Timmy tiba-tiba memotong pembicaraannya dan bilang kalau dia mengerti. Di sini Timmy salah paham. Dia mengira Maya ingin mengungkapkan perasaannya. Sementara Maya juga salah paham. Dia mengira Timmy benar-benar sudah mengerti. Sebenarnya Ngerti, Mak? Keesokan harinya, Ian datang ke rumah Timmy. Tambah cantik, Kak. apa lek kau tunggu? Sana mau kok. Ian mengajak Timmy untuk jalan-jalan ke rumah Cinde. Namun Timmy mengatakan kalau dia mau keluar bertemu klien. Ian sempat mau ikut akan tetapi Timmy bilang kalau ini meeting tertutup. Ayo jalan deh. Baik, kerjaanku yang belum selesai. Deh, sembunyi deh. Ini saja mau ketemu klien. Ikut dulu. Sorry, Ces. Ada meeting tertutup ini. Baca mau kok. Ian pun ke rumah Cinde dan memberitahu semuanya ke Cinde. Ian berkata kalau Timmy bersikap aneh. Dia bukan Timmy yang dia kenal. Yang dia lakukan itu positif, Ci. Cinde, saya tahu jika kau suka Timmy. Kenapa tuh kau bela-bela ke Timmy? Nggak nyambung sekali omonganmu. Ian lantas pergi dari sana karena Cinde selalu membela Timmy. Berpindah ke Ian yang ternyata cuma menemui Maya. Namun Maya dipanggil oleh Dian untuk membicarakan sesuatu. Sementara Timmy pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Cinde. Timmy mempertanyakan tentang puisi yang dia berikan ke Cinde. Cinde mengatakan kalau itu puisi yang bagus. Timmy sangat senang mendengar hal itu. Lalu dia berkata kalau itu puisi yang akan dia berikan ke Maya. Cinde tiba-tiba terdiam mendengar itu. Keesokan siangnya, Ian kembali datang ke rumah Cinde untuk meminta maaf soal kemarin. Dia mengatakan kalau kemarin itu dia lagi emosi. Mereka berdua pun kembali berbaikan. Saat di sebuah bukit, Cinde berkata jujur sama Ian kalau apa yang dikatakan oleh Ian itu benar bahwa dia menyukai Timmy. Betul yang kau bilang itu. Scene berpindah ke toko, terlihat Maya yang sedang ngobrol sesuatu dengan Dian. Tiba-tiba pacar Maya datang dan meminta maaf. Maya kemudian memaafkan pacarnya itu. Di waktu yang sama, Timmy datang dan melihat kejadian itu. Maya pergi mengejar Timmy dan ingin menjelaskan serta minta maaf. Timmy mengatakan kalau tidak ada yang perlu dijelaskan. Dia sudah lihat semuanya. Namun Maya berkata bukan itu yang mau dijelaskan. Maya ingin mengatakan dan minta maaf karena toko sudah tidak butuh desain Timmy lagi. Penjualan toko mulai menurun sejak kehadiran Timmy. Timmy pun resmi dikeluarkan dari tempat kerjanya. 4 hari mau itu ndak keluar-keluar kamar. Setelah berhari-hari mengurung diri di kamarnya, Timmy pun mencoba pergi ke rumah Cinde. Di sana juga ada Ian. Namun Ian yang masih kecewa dengan Timmy mengatakan, Jangan mau kau bati Cinde. Orang sibuk itu.
Siapa tahu mau pergi meeting atau ketemu kliennya. Saat pulang, Timmy curhat ke kakaknya. Kakaknya mengatakan kalau laki-laki itu harus tegas dan berani. Dan karena hal itu, keesokan harinya Timmy datang menemui Maya yang lagi bersama pacarnya. Timmy menyuruh Maya memilih antara dia dan laki-laki itu. Dan tiba-tiba, Ian yang lagi melihat temannya dikasari oleh satpam datang dan melawan satpam itu. Dan Weh, temanku ini. Apa? Jadi begitu ceritanya. setelah kejadian itu, Timmy menceritakan semuanya kepada Ian. Timmy merasa malu kepada Ian dan Cinde. Timmy juga datang menemui Cinde dan meminta maaf kepadanya. Dan mereka bertiga pun mulai berkumpul kembali. Ayo jalan deh. Saya traktir. Sadar kok kah? Kalau Cinde itu suka kok. Cinde itu mau pergi. Hingga suatu malam, Cinde datang menemui Timmy di rumahnya. Di sini, Cinde ingin pamit ke Timmy karena dia akan kembali ke Jakarta. Timmy yang mendengar itu kaget. Cinde bertanya apa Timmy punya sesuatu untuk dikatakan. Namun, Timmy menjawab tidak ada. Cinde pun pamit. Baru saja Cinde pergi, Timmy langsung berlari memanggil Cinde. Namun, apa daya, Cinde tidak mendengarnya. Ian yang melihat kejadian itu malah tertawa. Namun, Ian mengatakan Timmy harus mengejar Cinde menggunakan motornya. Bukannya berhasil mengejar, motor si Ian malah kehabisan bensin dan Cinde dan Timmy tidak bertemu. Setelah kepindahan Cinde, Timmy merasakan kalau dirinya sangat merindukan Cinde. Dan dia berharap suatu saat nanti ada sebuah cerita tentang sebuah rindu yang dipertemukan sekali lagi. Asik. Scene berpindah ke 1 semester kemudian. Ian mengajak Timmy ke bukit untuk berjalan-jalan. Saat di sana, Cinde datang menghampiri Timmy yang sedang melukis. Cinde berkata, lukisan yang bagus. Timmy berkata, memang bagus karena ini menggunakan perasaan. Dan ini takkan pernah selesai karena terlalu banyak rindu yang harus dilukiskan. Dan film pun berakhir. Cinde, tak suka tuh. Itulah tadi rangkuman cerita film dari Cindolo Natape. Terlepas dari film ini, Rocky Gerung pernah berkata kalau wanita itu indah sebagai fiksi, namun berbahaya sebagai fakta. Kecantikan wanita adalah penyakit bagi laki-laki dan obatnya adalah menundukkan pandangan. Wanita adalah medan perang di mana cinta dan kehancuran bertarung tanpa henti. Pria yang masuk ke dalamnya tidak pernah kembali dengan utuh. Nah, kanda-kandaku semua, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.